Nyinyiran makan tuan, Fadlizon, Mutiar di sliding Mu'anas dan warganet. Ditulis oleh Nina Nur. Dia yang menamakan dirinya juru bicara rakyat. Dia yang terpilih lagi jadi anggota DPR RI dan digaji oleh rakyat. Dia yang tak pernah berhenti nyinyir ke Jokowi, padahal partainya sendiri sudah tidak lagi jadi oposisi. Selain nyinyir, dia ngerjain apa ya? Yang paling nyinyir lagi. Tapi kali ini sangat memalukan. Bukannya menempatkan diri sesuai dengan sebutan yang dia sandang, jubir rakyat, namun malah terkesan jadi jubir preman alias penjahat. Lawong yang dibela jelas salah, cara dia membela pun salah, dan akhirnya malah jadi senjata makan tuan. Rasakno. Siapa lagi dong kalau bukan Fadlizon? Jubir rakyat ini awalnya pasti senang dengan adanya peluang nyinyir ke pemerintah, yakni dengan adanya peristiwa ditangkapnya kembali Bahar Smith tadi malam. Udah deh, seperti halnya Ahmad Dhani, kita paham kok kalau Fadlizon dan Bahar Smith itu teman sealiran. Sudah jadi pengetahuan umum lah, pergaulannya pun di lingkaran yang sama, seperti di klan Cendana. Jadi ketika Fadlizon dengan terang-terangan membela Bahar Smith, ya itu perlu dipertanyakan. Bahar itu sebagai rakyat atau sebagai teman? Seperti kita ketahui dari berbagai media, penangkapan kembali Bahar Smith ini karena dia telah melanggar aturan program asimilasi dan aturan PSBB. Fadlizon mempermasalahkan penangkapan Bahar Smith lewat cuitannya yang ditujukan ke Kapolri. Pak Kapolri, kenapa Habib Bahar Smith diperlakukan diskriminatif? Hukum benar-benar sudah jadi alat kekuasaan. Apalagi ditangkap di tengah malam di bulan suci Ramadan di pesantrennya pula. Apa negeri ini masih bisa disebut demokrasi? @dihumas_polri, tulis Fadlizon tadi pagi. Cuitan ini mendapat banyak perhatian warganet dengan lebih dari 1.200 komentar. Ada dua komentar yang sangat telak dari Ferdinand Hutahian, politisi Demokrat yang juga advokat, dan Mu'anas Alaidit, advokat juga dan politisi PSI. Jadi mereka tahu aturan hukum yang karena memang bidangnya. Komentar Ferdinand sih agak kalem. Syarat asimilasi tentu harus dipenuhi dan kewajiban Dirjen Pemasyarakatan membina warga lapas. Jika aturan dilanggar, ya mesti dibina lagi di lapas. Sesimpel itu bang, nggak sampai soal demokrasi dan waktu kepengembalian ke lapas itu tentu ada pertimbangan, tulis Ferdinand. Ya mungkin karena kawan lama juga sih, jadi kalem aja menegurnya. Beda dengan Mu'anas Alaidit yang juga adalah keturunan Habib original, namun tidak pernah memamerkan kehabibannya itu. Tanpa basa-basi, Mu'anas langsung menskakmet Fadlizon. Level mantan wakil ketua DPR nggak paham aturan. Pelanggaran asimilasi oleh terpidana itu bukan domain polisi. Kewenangan penuh Dirjen Lapas, Menkumham. Polisi hanya mendampingi dengan memberikan bantuan personil untuk pengamanan, tulis Mu'anas. Makjeleb banget. Bagikan orang yang sedang menginjak pedal gas, tapi suara yang dihasilkan bukannya mengaum gagah, tapi malah kayak anak nangis minta dibelikan es. Itu sih bayangannya saya. Fadlizon langsung tersungkur lemas, baru nyadar kalau yang dia lontarkan adalah salah, dan malah jadi senjata makan tuan, malah makin jadi alat verifikasi bahwa alasannya membela Bahar Smith hanya karena ada unsur pertemanan semata, bukan karena atas dasar pemahaman dan pengetahuan akan peraturan yang berlaku. Mutiar. Para warganet pun tidak diam saja, banyak sekali komentar yang mempermalukan dan mengecam Fadlizon. Sudah jelas salah kan? Para warganet ya main hajar habis lah. Kesel banget kali ya sama nyinyiran Fadlizon. Misalnya komentar dari akun @john_diki5. Diskriminasi ndasmu. Jadi anggota dewan kok malah bikin ujaran kebencian ke pemerintah, bukan edukasi masyarakat supaya taat hukum. Nih mata lu buka lebar-lebar. Dari bulan April saja sudah ada 39 yang diciduk lagi karena melanggar syarat asimilasi. Sambil membagikan artikel berita dari liputan6.com,
berita yang ditayangkan pada tanggal 26 April 2020 itu mengenai telah ditangkapnya sebanyak 39 ex-napi asimilasi oleh Polri karena melanggar aturan asimilasi. Dengan membagikan artikel berita yang sama, akun lain @Mrs.Rahelin mempertanyakan ketidakkonsistenan Fadlizon membela rakyat. Tidak ada satupun dari 39 ex-napi asimilasi itu yang dibela oleh Fadlizon. Kok si Bahar Smith malah dibela habis-habisan? Semua napi yang bebas dari proses asimilasi harus mengikuti syarat ketentuan asimilasi. Bila melanggar ya ditangkap lagi. Jadi bukan diskriminatif. Lagian rakyat Anda cuma Bahar Smith doang. Ini juga ditangkap lagi. Kenapa sampean mingkem? Tulis @Mrs. Rahlin. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat menohok Fadlizon karena sudah menunjukkan betapa liciknya anggota DPR 1 ini. Ya, Fadlizon memang sangat licik. Predikat jubir rakyat yang dia bikin sendiri itu jadi pengibulan semata. Yang dia bela hanya teman-temannya saja, Ratna Sarumpait, Ahmad Dhani, dan sekarang Bahar Smith. Syukur alhamdulillah Tuhan selalu memberi jalan untuk menunjukkan siapa orang-orang yang berniat jahat. Ada saja jalannya buat kepleset dan jatuh gara-gara omongan sendiri. Akhirnya jadi dipermalukan oleh banyak di depan publik. Sayangnya itu muka kok tebel banget. Sekian dulu dari Kura-Kura. Ditulis oleh Nina Nur, dilansir dari siwet.